jenis dan lembaga pembentukan perundang-undangan, dan yang ketiga politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan. Baik, yang pertama, instrumen hukum mengenai peraturan undang-undang Indonesia. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1990 tentang jenis dan bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Yang kedua, Ketetapan MPR Nomor 20 dari MPRS dari 1996 tentang Memorandum DPR-GR mengenai sumber hukum Republik Indonesia. Yang ketiga, Ketetapan MPR Nomor 3 garing MPR garing 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Di sini saya akan mengambil penjelasan mengenai sistem urutan peraturan perundang-undangan Nomor 12 Tahun 2011, yaitu yang pertama Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang kedua Ketetapan MPR, Undang-Undang atau Perpu, yang keempat Peraturan Pemerintah, yang kelima Peraturan Presiden, yang keenam Peraturan Daerah Provinsi, yang ketujuh Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Lalu, politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang pertama, pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan dengan partisipatif, transparan, dan demokrasi beradilan. Yang kedua, pembentukan peraturan perundang-undangan yang berbasis riset atau didukung oleh hasil penelitian. Yang ketiga, pemberlakuan legislative review, executive review, dan judicial review. Yang keempat, hindarkan undang-undang dan perda bermasalah dengan mengedepankan pemenuhan unsur pembentukan perundang-undangan yang baik. Bagaimana pembentukan perundang-undangan yang baik? Yaitu harus memperhatikan partisipasi masyarakat agar dapat tercipta peraturan lisan maupun tertulis yang konservatif kepada masyarakat. Lalu memasukkan ide-ide dari masyarakat itu sendiri. Lalu ada legislative review, executive review, dan judicial review. Nah, di sini yang pertama kita membahas legislative review, yaitu evaluasi atau pengujian undang-undang yang dilakukan oleh lembaga legislatif. Lembaga ini adalah DPR, MPR, dan DPD. Yang kedua, executive review, yaitu evaluasi terhadap undang-undang dan peraturan undang-undang sebagai pelaksana perintah undang-undang atau peraturan sebagai pelaksana fungsi dan tugas penyelenggaraan yang dilakukan oleh kekuasaan eksekutif. Nah, lembaga di sini, lembaga eksekutif yang dimaksud adalah wakil presiden dan presiden. Lalu judicial review, pengertiannya itu evaluasi dan pengujian terhadap produk hukum yang ditetapkan oleh cabang kekuasaan legislatif dan eksekutif dilakukan oleh lembaga yudisial. Nah, lembaga yudisial ini yaitu Mahkamah Agung atau MA, Mahkamah Konstitusi atau MK, dan Komisi Yudisial atau KY. Lalu ada asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu asas pembentukan dan asas materi muatan. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan itu ada kejelasan tujuan, yaitu kelembagaan atau lembaga pembentukan yang tepat. Yang kedua, dapat dilaksanakan kedayagunaan dan keberhasilan kejelasan tulisan. Yang ketiga, keterbukaan, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Lalu ada asas-asas dalam materi muatan peraturan perundang-undangan. Ada pengayoman, kekeluargaan, keadilan, ketertiban kepastian hukum, kemanusiaan, kenusantaraan, kesamaan kedudukan dalam hukum, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Lalu ada kebangsaan, bineka tunggal ika, dan asas-asas lain yang sesuai dengan bidang hukum perundang-undangan yang bersangkutan. Lalu ada kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, yaitu yang berlaku lex superior derogat legi inferior, yaitu peraturan undang-undang yang dibentuk tidak boleh bertentangan dengan peraturan undang-undang di atasnya. Lalu peraturan undang-undang yang akan dibentuk tidak boleh bertentangan dengan peraturan undang-undang sederajat atau lex posteriori derogat lex superiori. Lalu dapat pula berlaku lex spesialis derogat lex generalis apabila terjadi pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus dan peraturan undang-undang yang bersifat
ada ketentuan hukumnya, yaitu dia sudah pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia pemerintah pusat. Lalu ada pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dibagi atas daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi kabupaten atau kota. Lalu ada bagian pengaturan dalam pemerintahan daerah, yaitu 1. Desentralisasi, yaitu adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Yang kedua, asas otonomi. Ada prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah. Yang ketiga, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat tempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Lalu yang keempat, dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan atau kepada gubernur dan bupati atau wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintah pusat, pemerintah umum. Lalu ada peraturan perundang-undangan pemerintahan daerah. Nah, yang di sini saya ambil undang-undang terakhir, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang mengatur tentang otonomi daerah atau pemerintahan daerah. Lalu ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini yang dimana NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia daerah provinsi, lalu dibagi daerah kabupaten atau kota, lalu ada kecamatan, desa atau sebagainya, lalu kecamatan dan kelurahan. Lalu penyelenggaraan pemerintahan daerah dipimpin oleh kepala daerah, DPRD, dan dibantu oleh perangkat daerah. Lalu apa yang diselenggarakan? Yang diselenggarakan adalah pusat pemerintahan, yaitu pemerintahan yang absolut, kongruen, dan umum. Nah, pemerintahan pusat itu bersifat absolut, kewenangan pusat itu bersifat umum, dan kongruen itu absolut dan umum dicampur. Jadi kongruen yang dimana pemerintah pusat dan daerah didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan stabilitas serta kepentingan strategis nasional. Lalu saat pemerintahan absolut itu ada politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter dan fiskal moneter, fiskal dan fiskal nasional, agama. Lalu urusan pemerintahan kongruen daerah itu ada kongruen daerah, wajib dan pilihan. Nah, kalau wajib ini dibagi dua, yaitu pelayanan dasar, itu pendidikan, kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Lalu non pelayanan dasar itu tenaga kerja, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan lain-lain. Lalu pilihan itu seperti berhubungan dengan ekonomi seperti kelautan, perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi, dan sumber daya manusia, perdagangan dan lain-lain. Lalu urusan pemerintahan umum Indonesia yang ketiga, yaitu pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kesatuan nasional atau bangsa, lalu pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, golongan dan lain sebagainya. Lalu di sini saya akan menjelaskan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu ada 10. Kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan keadilan. Lalu kepala daerah dan wakil kepala daerah itu ada gubernur, kepala daerah, wali kota, bupati. Nah, masing-masing kepala daerah ini dapat diberhentikan dengan cara ada 3, yaitu meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan karena melanggar
berwenang untuk mengatur dan mengurus keputusan pemerintahan. Nah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Lalu pemerintahan desa ini adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Lalu siapa pemerintah desa? Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Nah, perangkat desa itu adalah sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Nah, pemerintah desa ini ada asasnya, yaitu asas kepentingan umum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipasi. Nah, kepala desa ini bertugas untuk menjalankan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Lalu wewenang kepala desa itu saya ambil 3, yaitu memimpin penyelenggaraan pemerintah desa, mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, dan 3, memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset dana. Lalu pemerintah desa ini memiliki hak dalam kepala desa, yaitu mengusulkan organisasi dan tata kerja pemerintah desa, mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa, lalu menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan. Kewajiban kepala desa ini memegang teguh dan menerapkan Pancasila, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa. Lalu kewajiban kepala desa ini yaitu menyelenggarakan akses pertanian desa yang baik, mengelola keuangan desa, melaksanakan usaha pemerintah desa yang menjadi kewenangan desa. Nah, kewenangan ini juga dapat, kewajiban lainnya juga dapat diatur dalam pasal 27 Undang-Undang 6 Tahun 2004. Sanksi terhadap pelanggaran kewajiban itu dapat sanksi administratif dan sanksi administratif, yaitu pemberhentian. Lalu kepala desa dilarang untuk merugikan kepentingan umum dan membuat keputusan menguntungkan diri sendiri dan anggota lainnya. Lalu pemilihan kepala desa ini, pemilihan kepala desa secara serentak dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 kali dalam jangka waktu 6 tahun. Lalu tahapan pilihan kepala desa itu ada persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan. Lalu kita akan menjelaskan materi tentang hukum acara tata negara atau hukum acara Mahkamah Konstitusi. Nah, peristilahan hukum acara Mahkamah Konstitusi itu adalah mengingat keberadaannya sebagai lembaga yang dibentuk untuk mengawal konstitusi agar dilaksanakan oleh ketentuan di bawahnya. Nah, Mahkamah Konstitusi ini adalah lembaga yang menyelenggarakan peradilan konstitusi, sehingga sering disebut sebagai pengadilan konstitusi atau constitutional court. Nah, ada 2 nih penjelasannya, yaitu perkara-perkara yang menjadi wewenang MK adalah perkara-perkara konstitusional, yaitu perkara yang menyangkut konsistensi pelaksanaan norma-norma konstitusi. Lalu sebagai konsekuensinya ada terutama yang digunakan oleh MK dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara adalah konstitusi itu sendiri, walaupun terdapat ketentuan undang-undang yang berlaku dan mengatur bagaimana MK menjalankan kewenangannya. Nah, maksud dari fungsi hukum acara Mahkamah Konstitusi adalah hukum acara Mahkamah Konstitusi dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur prosedur dan tata cara pelaksanaan wewenang yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, hukum acara tata negara ini bisa disebut 3, yaitu hukum acara peradilan konstitusi, hukum acara tata negara, dan hukum acara Mahkamah Konstitusi atau MK. Nah, hukum acara MK adalah hukum formil yang berfungsi untuk menegakkan hukum materinya, itu bagian dari hukum konstitusi yang menjadi wewenang MK. Oleh karena itu, keberadilan
perdata dan hukum acara perdana tata usaha negara. Nah, dan karakteristik hukum acara MK itu ada satu, yaitu hukum acara MK memiliki karakteristik khusus karena hukum materi yang hendak ditegakkan tidak merujuk pada undang-undang atau kitab undang-undang tentang perbaikan konstitusi sebagai hukum dasar tentang hukum itu sendiri. Lalu asas hukum acara Mahkamah Konstitusi. Nah, saya bilang satu juga, yaitu peraturan persidangan terbuka untuk umum pasal 13 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, kecuali pada rapat permusyawaratan hakim RPH. Ini refleksi dari konsep social control dan akuntabilitas hakim. Lalu sumber hukum acara Mahkamah Konstitusi ada langsung dan tidak langsung. Nah, kalau langsung itu bersumber dari Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, PMK, dan jurisprudensi MK. Lalu yang kedua itu tidak langsung, Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Tata Usaha Negara, Pidana. Lalu pendapat saja atau mungkin lalu hak acara jurisprudensi negara lain. Nah, lalu pemohon dan termohon dalam hukum acara MK itu adalah pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar negara Republik Indonesia 1945, sengketa kewenangan konstitusi lembaga negara, perselisihan hasil pemilihan umum, pembubaran partai politik, dan kewajiban serta pendapat DPRD atas dugaan pelanggaran dilakukan oleh Presiden dan Wapres. Nah, tahapan persidangan di MK itu pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan persidangan, lalu putusan. Lalu kita melangkah ke materi yang terakhir, yaitu penafsiran dan hukum tata negara, yang dimana penafsiran ini merupakan metode untuk memahami makna yang terkandung dalam teks hukum guna menyelesaikan persoalan atau mengambil keputusan atas hal yang dapat dihadapi secara konkret. Yaitu kenapa penafsiran di dalam hukum menjadi penting, karena penafsiran menjadi penting, yaitu bisa untuk peraturan perundang-undangan tidak sebenarnya dapat